Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Juan Maulana SKM dalam video bedah buku Juknis Kemopropilaksis Kusta. Ini adalah video yang ketiga. Saya masuk ke bab 2 halaman 5 ya, dalam buku ini. Ini tentang tinjauan teoritisnya ya. Ini bab 2 ada 6 halaman. Saya dalam video kali ini saya akan membacakan 3 halaman dulu dan kita bedah nanti ya. Oke, kemoprofilaksis kusta. Pemberian kemoprofilaksis sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan dan pengendalian kusta sudah melewati rangkaian uji coba yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia dan juga negara-negara lain. Di negara lain bahkan sudah beberapa tahun yang lalu sudah mulai ya, seperti India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Brazil, lalu di Afrika itu seperti Kongo, Tanzania, Madagaskar dan sebagainya. Penelitian tentang pemberian kemoprofilaksis kusta di daerah endemis tinggi di Bangladesh tahun 2004 telah menunjukkan bahwa kemoprofilaksis kusta dapat mengurangi angka kejadian kusta pada 2 tahun pertama dan efeknya masih bisa bertahan hingga 4-6 tahun setelahnya. Berdasarkan uji coba kemoprofilaksis kusta menggunakan rifampicin dosis tunggal yang dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005, berhasil mengurangi risiko mengalami kusta di antara kontak penderita sekitar 63% setelah 10 tahun pengamatan. Hal ini didukung oleh penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Revis tahun 2009 bahwa pemberian dosis tunggal rifampicin pada kontak penderita yang baru didiagnosis dapat menurunkan kejadian kusta hingga 57% setelah 2 tahun. Hasil penelitian terkait kemoprofilaksis kusta di Indonesia dan berbagai negara mendorong Program Nasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta untuk melakukan studi operasional kemoprofilaksis kusta dengan pemberian rifampicin dosis tunggal. Studi operasional dilakukan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Kabupaten Bima, NTB, Desa Mumugu 1-2, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Desa Lingat, Pulau Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Maluku di Provinsi Maluku ya. Terus Kota Bima, Provinsi NTB, Sumeneb, Jawa Timur dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Jadi pendekatannya itu beda-beda masing-masing. Ada yang blanket, ada yang pendekatan kontak erat, ada yang pendekatan partisipasi masyarakat. Di halaman 6 ini ada tabel di sini. Mana saja yang sudah dilakukan kemoprofilaksis antara sebelum kemo dan setelah beberapa tahun setelah kemo. Di sini kita bisa melihat CDR-nya menurun ya dan penemuan kasus barunya menurun. Inilah yang akan kita inginkan, yang kita targetkan itu seperti itu. Jadi kalau Anda memulai kemoprofilaksis tahun kapan, nanti mulai bermakna itu 5 tahun setelahnya. Jadi nanti penemuan kasus barumu menurun, CDR-nya menurun seperti itu. Kemoprofilaksis, pengertian. Kemoprofilaksis kusta adalah pemberian obat pada kontak penderita kusta untuk mencegah penularan kusta. Kemoprofilaksis kusta dilakukan pada daerah yang memiliki penderita kusta dengan yang tinggi atau berdasarkan hasil surveillance di daerah yang memiliki penderita kusta yang rendah pada situasi khusus. Oke, kemoprofilaksis dilaksanakan dalam bentuk pemberian obat rifampicin dosis tunggal. Dosis tunggal itu artinya sekali minum mudah selesai ya. Pada kontak penderita kusta yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Nah, nanti akan saya jelaskan persyaratannya apa. Pemberian kemoprofilaksis kusta dilaksanakan 1 kali dan dapat diulang kembali setelah 2 tahun dari pemberian sebelumnya apabila di antara kontak serumah, kontak tetangga, kontak sosial ditemukan lagi penderita kusta baru. Jadi Anda boleh minum untuk ini dalam rangka kemoprofilaksis kusta ya, bukan dalam rangka yang lain. Kalau yang lain kan misalkan Anda kena TBC dan sebagainya ya dosisnya bukan dosis tunggal. Anda setelah itu misalkan habis kemoprofilaksis kusta Anda kena TB atau kena kusta, ya otomatis Anda harus minum rifampicin. Tetapi kalau dalam rangka kemoprofilaksis itu Anda hanya boleh minum dan mengulangi lagi itu kalau sudah 2 tahun. Ya, kalau masih dalam 2 tahun yang lalu kok minum obat kemoprofilaksis atau minum rifampicin, maka dalam rangka kemoprofilaksis berikutnya nggak boleh dikasihkan kalau masih dalam 2 tahun seperti itu. Jadi Anda dikasih kemo untuk sekarang, untuk pencegahan, terus kok misalkan dalam 2 tahun lagi ada penderita kusta di kontak erat Anda, di sekitar Anda, maka Anda bisa dikasih kemoprofilaksis lagi kalau jaraknya sudah 2 tahun dengan pemberian rifampicin sebelumnya. Kemoprofilaksis yang diberikan oleh petugas kesehatan wajib diminum langsung di depan petugas pada saat diberikan. Di depan petugas ini apa maksudnya? Ya di depan petugas kesehatan, baik itu petugas puskesmas maupun petugas kesehatan yang ada di desa. Misalkan ada bidan desa, ada perawat desa dan sebagainya. Lah kalau kader gimana? Kader itu bukan termasuk petugas kesehatan, bukan. Keberhasilan kegiatan kemoprofilaksis sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit kusta sebelumnya. Dengan demikian, sebelum melaksanakan kegiatan kemoprofilaksis perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, komitmen dan dukungan dari pengambil kebijakannya seperti apa nih? Sebelum kita melakukan kemo, kita pastikan dulu ada komitmen dukungan, gitu ya. Apa saja dukungan sumber daya manusia,
Kegiatan kemoprofilaksis tidak dapat dilakukan sendiri oleh pengelola program sendiri. Itu nggak bisa. Kegiatan kemoprofilaksis membutuhkan setidaknya 2-3 orang tenaga kesehatan lain untuk membantu pengelolaan program. Jumlah tenaga yang dibutuhkan bergantung pada pendekatan yang dilakukan. Kayak misalkan pendekatannya blanket atau seluruh penduduk di situ harus minum ya, otomatis kita perlu tenaga kesehatannya banyak, kadernya banyak. Ya, untuk misalkan kemoprofilaksis kusta pendekatannya adalah partisipasi masyarakat, otomatis kita juga perlu tambahan, perlu melibatkan kader-kader atau orang-orang tokoh masyarakat lebih banyak. Untuk lapangan saja kan kita akan melakukan kegiatan screening ya kan, pemeriksaan fisik di situ kan otomatis juga paling minimalnya adalah kita harus 2 orang, ada cowok dan cewek, karena kan yang diperiksa ada yang cowok ada cewek. Jadi untuk menjaga privasinya, cowok diperiksa oleh cowok, cewek diperiksa oleh cewek. Paling tidak kita ke lapangan itu tenaga medis, tenaga paramedis, perawat atau bidan yang bisa melakukan screening baik lapang pandang maupun tes mati rasanya seperti itu ya, paling tidak kan 2, cowok dan cewek. Sarana prasarana peralatannya gimana, ada dukungan atau tidak, tersedia atau tidak, karena itu juga butuh dipersiapkan sejak dini sebelum pelaksanaan. Obat dan alat kesehatannya, obatnya ada enggak, revambisinya ada enggak, apakah Anda sudah melakukan perencanaan sebelumnya, sudah ngebon ke provinsi. Pendanaannya gimana, wong kita terjun ke lapangan seperti itu kan paling tidak ada untuk belanja uang sakunya atau SPPD untuk perjalanan dinas seperti itu. Agar kegiatan kemo terlihat dampaknya, maka diperlukan dukungan pendanaan yang kuat dan berkelanjutan dari berbagai sumber. Ini berbagai sumber ya, bisa aja dari APBD, APBN, APBD 1, APBD 2, atau dari puskesmas misalkan mau pakai BLUD, atau misalkan dari BOK, atau misalkan dari dana desa, atau misalkan dari NGO, dari kayak kemarin saya juga dapat dari NLR. Itu pendanaan ini bersifat satu paket dengan kegiatan program kusta yang lain yang sudah ada. Komitmen dan dukungan diperkuat dengan menerbitkan SK pelaksanaan kemoprofilaksis kusta. Jadi tim kemoprofilaksis kusta di level puskesmas silakan dibuat SK. Pendanaan ini bersifat satu paket dengan kegiatan program kusta yang lain yang sudah ada. Maksudnya gini, kemoprofilaksis itu kan gabungan kegiatan dari edukasi, lalu penelusuran kontak erat, lalu screening ya, pemeriksaan fisik dan sebagainya, lalu kalau udah positif dikasih obat. Jadi ada 4 kegiatan. Nah ini sebenarnya kegiatan-kegiatan ini kan sudah dianggarkan dari tahun ke tahun. Misalkan kayak puskesmas itu di menunya juga sudah secara eksplisit di situ menganggarkan untuk pemeriksaan kontak erat kusta. Jadi kemoprofilaksis ini juga bisa menggunakan dana pemeriksaan kontak erat kusta, ya kan? Karena tadi kan pemeriksaan kontak erat kusta merupakan salah satu dari 4 agenda yang ada secara integrasi dalam acara kemoprofilaksis kusta. Selain itu tadi, selain komitmen dan dukungan, juga pertimbangkan juga apakah kualitas programnya kita baik atau tidak. Kemoprofilaksis kusta merupakan kegiatan untuk melengkapi program pencegahan dan pengendalian penyakit kusta yang sudah ada, seperti ini tadi, penyuluhan, penemuan kasus kusta aktif, diagnosis, pengobatan, pencatatan pelaporan, penyuluhan, tata laksana kasus, dan lain sebagainya. Nah ini apakah itu bisa berkualitas dengan baik? Ya, jadi kalau misalkan kita mau kemoprofilaksis, pastikan dulu kegiatan-kegiatan tadi ini kita memiliki kualitas, kita memiliki kemampuan untuk bisa melakukannya dengan baik. Karena pencatatan pelaporan dan sebagainya. Kalau kita pencatatan pelaporannya aja kita nggak baik, Anda mau datang ke sana membawa catatan, lalu nanti gimana nyatetnya, lalu gimana nanti analisis datanya, nanti gimana merekapitulasinya, bisa kacau. Jadi persiapkan itu semuanya. Ya. Terus yang ketiga, cakupan dari target penduduk atau target kontak. Perhatikan, kita ini punya target. Nah, ini maksudnya cakupan dari target penduduk atau target kontak apa maksudnya? Yang namanya kemoprofilaksis kita punya target, cakupannya mau berapa persen? Dari target penduduk atau dari target kontak ya, karena nanti pendekatannya masing-masing beda. Ada yang dari penduduk, ada yang dari target kontak. Kalau pendekatannya pendekatan kontak erat, berarti itu nanti targetnya adalah 80% dari cakupan dari target kontak. Kalau misalnya pendekatannya adalah partisipasi masyarakat, itu targetnya bukan dari kontak tapi dari total jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Targetnya adalah 90%. Kalau tadi partisipasi masyarakat ya, partisipasi masyarakat itu targetnya target kontak,
targetnya adalah 90%. Kalau yang blanket itu targetnya dari total penduduk, targetnya adalah 80%, seperti itu. Kesinambungannya gimana? Pikirkan juga kesinambungan dari proses kemoprofilaksis kusta. Karena kegiatan kemoprofilaksis kusta itu selain perlu direncanakan, tapi juga ini harus dipantau terus, dievaluasi, bahkan sampai bertahun-tahun setelah itu. Setiap akhir kegiatan secara berkesinambungan. Kegiatan ini harus tetap dilakukan apabila ditemukan kasus indeks. Selama kita menemukan kasus baru kusta, kemoprofilaksis akan dilakukan. Jadi ini kegiatan sudah melekat ke fungsional kita, sudah melekat ke fungsional program kusta. Kita akan melakukan kemo terus. Kapan? Ya seterusnya sampai kasusnya benar-benar zero. Selama kita masih menemukan satu kasus saja, ya berarti penderita itu kontak eratnya perlu dikasih kemoprofilaksis. Jadi ini akan menjadi program yang secara terus menerus. Makanya teman-teman, Anda mau start mulai kapan? Kalau misalkan menunda, emangnya mau sampai kapan? Orang tuh kegiatan ini bakalan terus dilaksanakan. Ya udah mulai saja. Mulai saja, lakukan perencanaan dengan baik, lakukan koordinasi dengan baik, belajar yang baik, simak video-video saya tentang kemoprofilaksis kusta dengan baik, sehingga Anda bisa mulai sekarang juga. Di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah pun ini kan rencananya ada belasan yang akan mulai di tahun ini. Saya nggak tahu nih apakah rencana ini akan benar-benar dilakukan atau tidak. Bisa saja sudah planning, sudah pengen mau dilakukan tahun ini. Ternyata dananya tidak ada. Ternyata SDM-nya belum siap. Ternyata programmernya belum belajar sehingga nggak tahu sana sini dan sebagainya. Ternyata belum membaca buku ini. Ternyata obat single dosis rifampicin yang dipesan ternyata nggak ada di provinsi. Akhirnya gagal lagi, tunda lagi. Mau sampai kapan? Pada kondisi khusus seperti daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta daerah tertinggal, keempat prasyarat tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Di daerah terpencil, perbatasan, yang tertinggal, dan sebagainya, aksesnya sulit dan sebagainya, pertimbangan sekali lagi. Kita mau melakukan kemoprofilaksis, bener nggak di situ tuh? Aksesnya, jalannya ke sana, berarti membutuhkan BBM, membutuhkan transport lebih banyak, dananya lebih banyak. Terus kalau di sana mungkin kemungkinan berarti kan kalau wilayah tertinggal seperti itu bisa aja pendekatannya melalui pendekatan yang blanket atau keseluruhan penduduk dikasih kemoprofilaksis. Ini SDM-nya kita siap enggak untuk menjangkau semuanya? Waktunya ada apa enggak? Karena bolak-balik mungkin butuhkan waktu beberapa jam sehingga tidak selesai dalam hari itu juga, mungkin separuh dan sebagainya. Berarti kan kita membutuhkan resources lebih banyak. Jadi benar-benar tolong diperhitungkan. Demikian dulu guys. Nanti besok akan saya lanjutkan tujuan, sasaran, dan metodenya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.